Kronologi pembunuhan pria dalam karung di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten diungkap polisi pada Jumat 25 April 2025. Nada alias Ragil 23 tahun nekat membunuh rekan kerjanya, lalu jasadnya dibuang di saluran air di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra mengatakan, awalnya tersangka yang kesal atas perilaku rekannya dengan tiba-tiba langsung menyikut korban. Kemudian korban sampai jatuh tersungkur ke lantai. Lalu saat korban hendak berdiri, tersangka membenturkan kepala korban ke lantai sebanyak 3 kali. Setelah itu, leher korban pun dipukul menggunakan benda jenis shockbreaker motor yang saat itu terletak di atas meja. Leher korban dipukul menggunakan benda tersebut sebanyak 2 kali. Kemudian korban kembali dianiaya dengan shockbreaker tersebut sebanyak 2 kali dan ditambah memukul kepala korban secara acak sebanyak 5 kali. Tersangka pun juga memegang piring bekas yang berada di dekatnya dan kembali memukulkannya kepada korban hingga piring tersebut pecah. Tak habis di situ, tersangka pun lalu mengambil sebuah senjata tajam jenis pisau untuk melukai jari korban. Hal itu untuk memastikan korban sudah meninggal dunia atau belum. Setelah dipastikan tewas, tersangka lalu membungkus jasad korban ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam karung. Karung itu pun dijahit oleh tersangka agar jasad korban tidak keluar saat membawanya dengan sepeda motor untuk dibuang. Sebelumnya diketahui, geger penemuan mayat tanpa identitas di pinggir jalan dan Mogot kilometer 21 Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 22 April 2025 lalu. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Polisi Zain Dwi Nugroho sebelumnya menyebut korban merupakan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka-luka akibat kekerasan benda tajam dan tumpul. Belakangan, identitas korban diketahui, yakni merupakan pria bernama Al-Basar berusia 32 tahun yang merupakan warga Dusun Sugihwaras, Lampung Selatan. Korban dibunuh oleh rekan kerjanya pada Minggu 20 April 2025 lalu. Tak lama kemudian, pelaku berinisial N alias R atau Ragil pun ditangkap. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 23 April 2025 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kronologis kejadian kami sampaikan sebagai berikut, bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 18 April 2025, korban dengan identitas atas nama Ali Bashar alias Aldi yang merupakan karyawan swasta, umur 32 tahun, ini warga Kelurahan Banjar, Kecamatan Sidumulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Jadi korban adalah warga dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu korban datang dari Lampung menuju ke Hera Bordir. Adapun Hera Bordir ini beralamatkan di Jalan Masjid Darul Fatah nomor 30B, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dengan maksud tujuan untuk bekerja di tempat tersebut yang sebelumnya pada tahun 2021 sudah kenal dengan pemilik daripada Hera Bordir tersebut. Kemudian korban tinggal di Hera Bordir tersebut di kamar mes di Hera Bordir bersama dengan tersangka. Jadi korban datang di Hera Bordir, kemudian tinggal di mesnya di situ bersama dengan tersangka. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.00 di Hera Bordir hanya ada tersangka dan korban, di mana pada saat itu tersangka membantu korban yang sedang bekerja
sambil mengobrol terkait dengan pekerjaan. Namun pada saat melakukan pembicaraan atau pada saat ngobrol, tersangka merasa tersinggung karena korban merasa acuh ataupun mengacuhkan obrolan daripada tersangka. Kemudian sekira pukul 15.00 karena tersangka merasa kesal ataupun emosi dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, maka muncul niat daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban yang diparkir di halaman Hera Bordir atau di halaman depan daripada tempat mereka bekerja. Kemudian selanjutnya tersangka sempat mengecek motor milik korban yang terparkir di halaman depan Hera Bordir. Namun motor tersebut tidak terdapat kuncinya, sehingga niat daripada tersangka untuk menguasai motor tersebut belum terlaksana. Kemudian tersangka kembali ke dalam berpura-pura untuk membantu pekerjaan korban. Tidak lama kemudian, di saat korban lengah, secara tiba-tiba tersangka menyikut sekuat tenaga kepala korban, ya, dengan menggunakan sikut, ya, artinya dengan menggunakan sikut sebelah kanan dan mengenai tengkuk sebelah kanan. Jadi disikut ini mengenai sebelah tengkuk daripada korban, yang mengakibatkan kepala korban membentur meja bordir. Ya, jadi akibat sikutannya itu kepala korban membentur meja bordir, yang kemudian mengakibatkan korban jatuh tersungkur di lantai. Pada saat korban dalam kondisi lemas dan berusaha untuk berdiri, tersangka kembali membenturkan kepala korban sebanyak 3 kali ke arah lantai. Setelah itu, tersangka menggunakan sebuah besi shockbreaker motor, ya. Jadi ada besi shockbreaker motor, yaitu besinya saja yang sudah dilepas karetnya, yang terletak di atas meja. Jadi besi shockbreaker tadi terletak di atas meja, memukul leher kanan korban sebanyak 2 kali. Jadi dengan besi shockbreaker itu memukul leher kanan korban sebanyak 2 kali. Setelah itu, tersangka memegang piring bekas yang berada di dekat tersangka dan kembali memukulkan piring tersebut ke arah kepala daripada korban, yang mengakibatkan piring tersebut pecah. Kemudian tersangka kembali menggunakan besi shockbreaker untuk memukul leher korban sebanyak 2 kali. Dilanjutkan memukul kepala korban secara acak sebanyak 5 kali. Setelah itu, tersangka mengambil pisau yang ada di dekat daripada tersangka dan menyayat pada bagian ibu jari, kemudian jari tengah kanan dan jari tangan sebelah kiri daripada korban, dengan maksud ataupun dengan tujuan
untuk memastikan bahwa apakah korban itu masih keadaan hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian setelah tersangka memastikan bahwa korban tersebut betul-betul sudah meninggal dunia, tersangka menggeledah saku celana korban untuk mengambil sepeda motor, mengambil kunci sepeda motor, dan ternyata tidak ditemukan. Selanjutnya, tersangka membungkus jasad ataupun badan daripada korban dengan menggunakan plastik. Dan selanjutnya, setelah terbungkus dengan plastik, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dilakukan penjahitan terhadap karung. Setelah itu, tersangka menyiram tetesan darah ataupun membersihkan tetesan darah yang ada di lantai. Kemudian, tersangka mencari kunci motor milik korban dan ternyata kunci motor tersebut ditemukan di dalam tas milik korban yang tersimpan di dalam kamar. Setelah itu, tersangka mengangkat karung yang berisi mayat daripada korban ke atas dek motor korban. Selanjutnya, tersangka pergi membuang mayat korban menuju ke TKP ditemukan, yaitu di Jalan Dan Morgot, kilometer 21, Kelurahan Batu Ceper, dan Kota Tangerang, Provinsi Banten. Alhamdulillah sempat terekam di sini bahwa pada saat tersangka mengangkut jenazah, jadi kelihatan ini diangkut di tengah-tengah, jadi posisinya dari tengah. Mungkin nanti akan kami tunjukkan lebih lanjut ketika nanti pada saat menunjukkan barang bukti. Kronologis kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.